teman-teman semua, perkenalkan saya Wulan Purnamasari. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai triase. Bagi kalian yang pernah datang ke rumah sakit, pasti pernah menemui garis-garis yang berwarna-warni. Garis-garis berwarna-warni ini sering kalian temui yaitu di IGD. Seperti ini ya teman-teman. Garis-garis itulah yang sebenarnya disebut dengan triase. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Triase merupakan suatu tindakan memilah-milah pasien berdasarkan tingkat kegawatannya yang memperoleh prioritas tindakan. Tujuan triase agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Triase ini merupakan sebagai pintu masuk dalam grada utama. Triase ini dalam pemilihan tingkat kegawat-daratannya memiliki skala prioritas, sehingga mendapatkan pelayanan yang tepat. Ketika pasien diantar ke IGD, pasien akan bertemu dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis, yang dimana di sana dia akan melakukan penilaian. Penilaian tersebut dinamakan dengan primary survey. Yang dinilai pertama yaitu adalah airway, yaitu menilai apakah jalan nafasnya tersebut paten atau tidak, atau apakah ada sumbatan pada jalan nafasnya. Dua adalah breathing, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap status pernapasan. Yang ketiga yaitu adalah circulation. Yang dinilai di situ adalah apakah ada pendarahan atau tidak adanya pendarahan, atau apakah pendarahan pada pasien tersebut besar atau tidak. Yang keempat adalah disability. Yang dinilai di sini adalah respon atau kesadaran pasien. Yang kelima yaitu adalah exposure. Yang dinilai di sini adalah yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti dalam pemeriksaan EKG. Jadi, sampai saat ini tidak ada standar nasional baru untuk triase. Triase yang sering kita gunakan saat ini adalah yaitu simple triase and rapid treatment atau dikenal dengan STAR, yang dimana itu berdasarkan labelisasi warna. Labelisasi warna merah dapat dikatakan sebagai prioritas utama. Kenapa dikatakan demikian? Kondisi pasien dapat mengancam jiwa atau tanda vital pasien, sehingga pasien membutuhkan penanganan yang segera, misalnya penurunan kesadaran dan resusitasi yang cepat. Yang kedua yaitu pasien dengan gagal nafas atau pendarahan yang hebat. Jadi, pasien tersebut masuk dalam labelisasi dalam prioritas utama yang berwarna merah, sehingga pasien tersebut dapat dikatakan pasien yang gawat darurat. Labelisasi kedua yaitu berwarna putih, gawat tidak darurat, yang dimana dapat mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Misalnya, pasien dengan fraktur, patah tulang yang besar, dan luka bakar. Di sini yaitu pada pasien dengan derajat 2 dan 3, atau dapat juga pada pasien dengan trauma toraks, dan dapat juga pada pasien pada luka tusuk. Labelisasi ketiga yaitu berwarna kuning, yang dimana tidak gawat tapi dia darurat, yang dimana dia membutuhkan tindakan yang tidak gawat tetapi dia membutuhkan tindakan yang darurat, seperti pasien cedera kepala dengan penurunan kesadaran tetapi dia dapat melakukan mobilisasi secara mandiri tanpa bantuan dari kursi roda maupun brankar. Selanjutnya yaitu pada pasien dengan luka bakar. Pada pasien dengan luka bakar di sini yaitu dapat dikatakan pada pasien dengan luka bakar pada derajat 1. Kemudian dapat juga pada pasien dengan yang mengalami fraktur terbuka atau fraktur tertutup maupun fraktur minor. Yang keempat yaitu labelisasi pada warna hijau, yang dimana pasiennya itu tidak gawat dan tidak darurat. Dan di sini pasien tidak membutuhkan tindakan yang gawat maupun tidak darurat, yang dimana seperti pasien flu, batuk maupun demam, yang dimana dia harus menunggu petugas kesehatan dalam melakukan tindakan pada pasien lainnya. Makanya dia dapat dikatakan pasien yang tidak gawat maupun tidak darurat dan diletakkan di labelisasi yang berwarna hijau. Yang kelima, pada labelisasi kelima yaitu berwarna hitam, yang dimana pada warna hitam ini pasien tersebut dapat dikatakan meninggal dunia. Jika pasien meninggal dunia diletakkan di labelisasi berwarna hitam,
seperti pasien yang meninggal dunia baik di jalan maupun pas di rumah sakit, maka diletakkan di labelisasi berwarna hitam. Adapun pasien yang mengalami kecelakaan, tubuhnya terpisah dari anggota tubuhnya yang lain, maka dapat dikatakan pasien tersebut meninggal dunia dan diletakkan di labelisasi berwarna hitam. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga video dari saya ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.